semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang kebijakan publik dan kebijakan kesehatan untuk memenuhi tugas dasar kebijakan kesehatan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Melanie Victoriari. Saya Siti Putri Nurendari. Saya Setiawan Kristianto Manipita. Saya Maria Saubareka Amati. Saya Nangsi Mini Angelina Sartui. Saya Malika Bantuan. Saya Inairisa Suryani. Saya Amelia Raswati. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang jenis, bentuk, tujuan, dan posisi dari kebijakan publik dan kebijakan kesehatan, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih itu pengertian dari kebijakan? Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini biasa diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan, kebijakan hanya menjadi pedoman atau tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Oke, baik, kita masuk ke materi berikutnya mengenai jenis-jenis kebijakan publik. Jenis-jenis kebijakan publik sendiri terbagi dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, jenis kebijakan publik substantif atau kebijakan publik menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan. Yang kedua yaitu jenis kebijakan publik prosedural, yaitu kebijakan publik yang menyangkut soal bagaimana kebijakan publik substantif atau kebijakan publik yang akan dilakukan oleh pemerintahan dapat dijalankan. Yang ketiga yaitu kebijakan publik distributif, yaitu kebijakan publik yang mengatur soal distribusi pelayanan atau kemanfaatan kepada masyarakat. Yang keempat ada kebijakan publik regulatori, yaitu kebijakan publik mengenai pembatasan atau larangan terhadap tindakan individu atau kelompok masyarakat tertentu. Yang kelima ada kebijakan publik redistributif atau kebijakan publik yang mengatur soal alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan yang berada di kelompok masyarakat tertentu. Yang keenam ada kebijakan publik material atau kebijakan publik yang mengatur dan memberikan manfaat sumber daya konkret kepada kelompok sasaran. Yang ketujuh ada kebijakan publik simbolis, yaitu kebijakan publik yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran. Yang kedelapan ada jenis kebijakan publik yang berhubungan dengan barang umum atau biasa disebut public goods. Jenis kebijakan publik ini mengatur soal pemberian barang atau pelayanan publik. Yang berikutnya atau yang kesembilan yaitu jenis kebijakan publik barang privat atau private goods, yaitu jenis kebijakan publik yang mengatur soal penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. Selanjutnya, poin yang ketiga, yakni bentuk-bentuk dari kebijakan publik. Terdapat 3 bentuk kebijakan publik berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada kebijakan publik makro. Kebijakan publik makro ini bersifat makro atau umum, atau biasa dikenal dengan kebijakan yang mendasar. Contoh dari kebijakan publik makro ini, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ketiga ada Peraturan Pemerintah, yang keempat ada Peraturan Presiden, dan yang kelima ada Peraturan Daerah. Nah, dalam pengimplementasiannya, kebijakan publik makro ini dapat langsung diimplementasikan. 2. Kebijakan publik meso. Kebijakan publik meso ini bersifat meso atau menengah, atau lebih dikenal dengan pelaksana, atau lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini berupa peraturan menteri, peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur, keputusan bersama, atau SKB antar menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Yang ketiga yaitu kebijakan publik mikro. Kebijakan publik mikro ini mengatur pelaksanaan dan implementasi kebijakan publik yang berada di atasnya. Bentuk dari kebijakan ini misalnya peraturan yang dibuat oleh aparat publik tertentu yang berada di bawah menteri, gubernur, bupati, atau wali kota.
Yang keempat adalah tujuan pembuatan kebijakan publik. Yang pertama adalah mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, melindungi hak-hak masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Dan yang keempat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini saya akan menjelaskan tentang posisi kebijakan kesehatan dalam kebijakan publik. Posisi kebijakan kesehatan dalam kebijakan publik adalah suatu keputusan yang telah disepakati bersama dalam pemerintahan maupun dalam swasta untuk memecahkan akan suatu masalah dalam kemasyarakatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat ataupun mengenai perencanaan dan pengolahan dana kesehatan yang mana harus dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Karena tujuannya adalah untuk kepentingan publik atau masyarakat. Pemerintah sangat berperan dalam kebijakan publik atau kesehatan yang telah dibuat. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah harus dapat melakukannya pembinaan dan pengawasan agar masalah dalam kebutuhan harus diselesaikan di masyarakat dapat berhasil. Yang berikutnya adalah contoh tentang kebijakan kesehatan. Salah satu contohnya itu untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diperlukan tenaga kesehatan yang kompeten, bertanggung jawab, menjunjung tinggi kode etik kesehatan dan tersebar merata di seluruh Indonesia. Nah, pada kenyataannya masih banyak ditemukan masalah tenaga kesehatan di Indonesia. Kenyataan ini mendorong DPR bersama dengan pemerintah untuk membentuk RUU Tenaga Kesehatan sebagai payung hukum dalam menangani masalah tersebut. Poin ke-6, pengertian kebijakan kesehatan. Menurut WHO tahun 2000, kebijakan kesehatan adalah suatu kebijakan publik yang merupakan tanggung jawab dari pemerintahan dan swasta. Departemen Kesehatan itu memiliki tanggung jawab untuk memformulasi dan implementasikan kebijakan kesehatan dalam suatu negara. Sehingga kesimpulannya, kebijakan kesehatan itu merupakan aplikasi dari kebijakan publik ketika pedoman yang ditetapkan itu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan itu juga merupakan segala tindakan pengambilan keputusan yang mempengaruhi sistem kesehatan yang dilakukan oleh aktor institusi pemerintah, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Pentingnya kebijakan kesehatan adalah untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat. Kebijakan ini juga penting karena dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga dapat mengedepankan kebijakan gerakan yang promotif maupun preventif, dengan cara melakukan pendekatan perilaku hidup sehat kepada masyarakat. Tenaga kesehatan, termasuk manajer dan pekerja kesehatan, dapat bekerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat untuk peduli akan pentingnya kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Hal ini bukan hanya untuk mencegah masalah gizi, stunting, tetapi juga penyakit-penyakit lainnya yang terdampak pada masyarakat. Maka dilakukan kebijakan promotif dan preventif maupun kuratif guna menjaga kesehatan agar senantiasa menjadi masyarakat yang sehat, produktif, dan kreatif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.